Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi bersama saya Dewi Sulistiani, mahasiswi Bahasa dan Sastra Arab UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Nah, pada kesempatan kali ini saya mempersembahkan sebuah video untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah kodikologi yang diampu oleh Bapak Muhammad Nida Fadlan. Nah, pada kesempatan kali ini juga saya sedikit berbagi ilmu, yaitu ilmu kodikologi dan ruang lingkupnya. Semoga teman-teman suka dan selamat menyimak. Nah, sesuai apa yang sudah saya sebutkan sebelumnya, saya akan sedikit berbagi ilmu, yaitu ilmu kodikologi dan ruang lingkupnya. Nah, sebelum kita lebih jauh mengenal ilmu kodikologi dan ruang lingkupnya, mari kita sama-sama lebih dulu mengetahui apa sih ilmu kodikologi itu. Nah, ilmu kodikologi ini berasal dari dua bahasa, yaitu kodeks yang berasal dari bahasa Latin dan logia yang berasal dari bahasa Yunani. Istilah ini sebenarnya sudah diusulkan oleh ahli bahasa Yunani dan Perancis yang bernama Alphonse Dain pada tahun 1944. Nah, kemudian istilah ini berkembang dan atau populer dan meluas ketika buku Alphonse Dain yang berjudul Les Manuscripts terbit pada tahun 1949. Nah, adapun beberapa ahli bahasa mengemukakan pendapat mereka tentang pengertian kodikologi. Yang pertama yaitu ada Alphonse Dain, sebuah nama yang telah saya sebutkan sebelumnya. Menurut Alphonse Dain, kodikologi adalah ilmu mengenai naskah-naskah yang tidak mempelajari apa yang tertulis di dalam naskah. Singkatnya adalah ilmu kodikologi itu adalah ilmu bantu dalam filologi untuk mengetahui fisik sebuah manuskrip. Nah, yang kedua yaitu ada pendapat dari Profesor Dr. Nabilah Lubis. Beliau berpendapat dalam bukunya yang berjudul Naskah Teks dan Metode Penelitian Filologi. Beliau mendefinisikan kodikologi sebagai ilmu yang mempelajari segala hal tentang naskah klasik. Nah, kodikologi ini mempelajari seluk-beluk semua aspek naskah, antara lain yaitu bahan, umur, tempat penulisan, dan perkiraan penulisan. Nah, selain itu ada juga pendapat dari dalam buku yang berjudul Arabic Manuscript Vademecum for Readers, yaitu yang dikemukakan oleh Adam Gacek yang mengistilahkan kodikologi sebagai the study or science of manuscript and their interrelationship, atau ilmu yang mempelajari manuskrip dan aspek-aspeknya. Nah, terakhir ada pendapat dari ahli kodikologi dan paleografi naskah Bizantium, yaitu ada Zurofa yang mengatakan kodikologi adalah ilmu yang menguji kodeks dengan berbagai elemennya yang kompleks, seperti penjilidan bahan, keutuhan halaman dalam satu jilid, ukuran halaman, aksara, dekorasi, dan sistem margin. Nah, kesimpulannya adalah kodikologi ini salah satu cabang ilmu filologi yang mempelajari seluk-beluk fisik naskah. Dengan mempelajari kodikologi ini, kita dapat mengetahui bagaimana latar belakang adanya atau terciptanya sebuah manuskrip, seperti kapan sebuah manuskrip itu diproduksi, atau bagaimana jenis kertasnya, dan lain-lain. Nah, adapun tujuan ilmu kodikologi yaitu
pertama, kodikologi memiliki tujuan menganalisa sebuah manuskrip jenis kodeks agar diketahui dengan jelas bagaimana teknik pembuatan manuskrip dan kapan manuskrip itu dibuat. Sebab banyak sekali manuskrip yang tidak diketahui proses pembuatan atau proses produksinya hanya dengan pengamatan fisik sekilas saja. Selain itu juga ada tujuan ilmu kodikologi, yaitu yang kedua menelisik fisik manuskrip seperti tintanya, kertas, halaman dan penjilidannya, dan lain-lain. Karena manuskrip adalah naskah kuno yang pastinya sudah memiliki usia yang berabad-abad dan mungkin melewati dua masa, yakni masa pembuatan buku yang belum berbentuk dalam jilid, itu terjadi pada abad ke-15 sampai masa pembuatan buku yang sudah dalam bentuk jilid. Nah, jika dalam kurun waktu yang lama, beberapa manuskrip pasti ada yang kehilangan beberapa halamannya. Nah, maka dari itu ilmu kodikologi lah yang berperan sebagai alat bantu dalam menganalisanya. Nah, yang paling terpenting dari tujuan ilmu kodikologi ini adalah kodikologi memiliki tujuan, yaitu memperkuat kejujuran seorang filolog dalam meneliti sebuah naskah. Nah, dari isi naskahnya mungkin filolog dapat menjelaskan banyak hal mengenai kandungan yang terdapat di dalam manuskrip. Akan tetapi filolog itu belum tentu tahu, atau semua itu belum lengkap sebelum diketahui secara pasti kapan, di mana dan bagaimana sebuah naskah itu dibuat. Sebab filolog itu belum tentu mengetahui dengan pasti akan hal-hal tersebut. Nah, lagi-lagi saya ucapkan bahwa dengan ilmu kodikologi inilah kita dapat mengetahui atau kita mendapatkan informasi yang akurat untuk melengkapi sebuah penelitian seorang filolog. Nah, selain hal-hal yang sudah saya sebutkan atau tujuan-tujuan kodikologi tadi, kodikologi tentu memiliki ruang lingkupnya untuk sebuah kajian. Adapun ruang lingkup kodikologi yaitu adalah bahan naskah, alat tulis naskah, kolofon, skriptorium, dan katalog naskah. Nah, yang pertama, apa sih itu bahan naskah? Bahan naskah adalah sesuatu yang dipakai sebagai tanda atau lambang. Umumnya bagian permukaan dari terbuat dari suatu bahan tertentu. Atau bisa dikatakan bahan naskah adalah sesuatu yang dipakai untuk menulis sehingga terbentuk suatu naskah. Nah, bahan naskah ini sangat bermacam-macam yang pernah digunakan di seluruh belahan dunia. Seperti contohnya di Cina itu menggunakan bambu, atau di India menggunakan daun tumbuhan palma. Nah, di Asia Tenggara sendiri bahan naskah yang pernah digunakan itu ada di Birma itu menggunakan perak dan gading, atau di India Selatan itu menggunakan tembaga. Nah, bahan-bahan naskah yang tersebut pernah dipamerkan atau diperlihatkan dalam pameran dunia naskah di perpustakaan Universitas Leiden pada Desember 1992. Nah, sedangkan bahan naskah yang pernah digunakan di Indonesia itu adalah masyarakat Indonesia banyak sekali menggunakan bahan-bahan yang terdapat di sekitar lingkungan hidupnya,
Salah satu jenis di antaranya ialah mereka memanfaatkan dedaunan seperti daun lontar, daun nipah, daun kelapa, dan sebagainya. Nah, mereka juga menggunakan kulit binatang, kulit kayu, daluang, bambu, dan rotan. Nah, adapun alat tulis yang pernah digunakan di Indonesia adalah menggunakan lidi enau atau lidi dari daun pohon enau. Nah, selanjutnya yaitu dari ruang lingkup kodikologi, yaitu adalah alat tulis naskah. Alat tulis naskah ini pada artian luasnya adalah alat tulis naskah, suatu alat yang digunakan untuk membuat tanda atau lambang pada permukaan bahan tulis. Nah, alat tulis naskah ini umumnya terdapat dua jenis, yaitu ada alat tulis tradisional dan alat tulis modern. Pada awal periode perkembangan kebudayaan di dunia barat, alat tulis tradisional yang digunakan adalah berbentuk seperti tongkat bersudut 3 atau 4 yang digunakan dengan cara menekannya atau menekan tongkat tersebut ke permukaan tanah liat yang lembut sebagai tanda yang dibuat berupa goresan tipis. Nah, kemudian tanah liat itu dibakar dan tanda yang tertera di atasnya bersifat permanen. Nah, alat tulis tradisional juga digunakan pada sejarah perkembangan Yunani kuno seperti kuas, palu, dan pahat. Nah, selain alat tulis tradisional, ada juga alat tulis modern seperti pena, ballpoint, pensil, dan krayon. Nah, pena pastinya teman-teman itu tahu gitu bagaimana bentuknya. Pena yang digunakan pada masa modern untuk menulis manuskrip itu adalah seperti pena bulu unggas yang awalnya pena terbuat dari alang-alang, bukan seperti pena yang kita gunakan saat ini. Awalnya ballpoint nah selanjutnya itu ada ballpoint. Nah, awalnya ballpoint ini tidak begitu sering digunakan karena bekas tintanya yang terputus-putus atau lambat mengering dan mudah mengotori lembaran kertas. Namun ballpoint juga memiliki keuntungan seperti tintanya yang bersifat tahan air dan dapat digunakan pada beragam permukaan kertas. Selanjutnya yaitu ada kolofon. Nah, teman-teman mungkin belum mengetahui apa itu kolofon. Nah, di sini saya akan memberikan sedikit pengetahuan apa itu kolofon. Nah, sebelumnya itu untuk mengetahui sejarah sebuah naskah, nah kita dapat mengetahuinya dari kolofon gitu. Kolofon yaitu sebuah informasi yang dapat ditemukan pada halaman judul, sebelum awal teks, atau pada akhir teks. Biasanya informasi yang terdapat pada kolofon itu adalah tempat di mana tempat penulisan manuskrip itu ditulis, tanggal dan nama penyalinan sebuah teks, ataupun terkadang nama pengarang atau pemilik naskah aslinya juga tertulis di dalam kolofon. Nah, selain kolofon ada juga skriptorium. Nah, skriptorium ini adalah tempat penciptaan naskah atau tempat. Nah, tadi kalau kolofon adalah di bagian ditemukan pada halaman judul. Nah, kalau skriptorium ini lebih pada lokasi atau tempat penciptaan naskah. Nah, skriptorium ini sangat erat kaitannya dengan ilmu kodikologi karena filolog dapat mengetahui kegiatan di tempat naskah-naskah itu dihasilkan. Dengan hal itu diharapkan dapat membantu filolog dalam mengetahui sistem atau segala hal yang berhubungan dengan model kerja
produksi naskah yang tersusun atas kebiasaan yang berlaku di tempat tersebut. Nah, dengan ilmu kodikologi ini, pastinya dapat memberikan informasi tentang sejarah naskah, yakni seluk-beluk yang berhubungan dengan keberadaan naskah, meliputi asal-usul naskah, penggunaan dan kegunaannya. Nah, yang terakhir yaitu adalah katalog naskah. Katalog naskah ini memiliki beberapa cara dalam penyusunannya, yaitu menyusunnya mulai dari tempat penyimpanan naskah seperti nama lembaga, judul naskah, mencantumkan nomor yang terdapat pada naskah. Ada juga jenis teksnya, tanggal penulisan, nama penulis atau penyalinnya, dan biasanya juga disebutkan daftar atau katalog lain yang pernah mendata sebuah naskah. Mungkin hanya ini yang dapat saya bagikan kepada teman-teman mengenai ilmu kodikologi, dan semoga bermanfaat dan tentunya dapat menambah wawasan teman-teman sekalian. Bagi teman-teman yang mungkin belum memahaminya secara detail apa yang saya sampaikan tadi, atau ingin mempelajari ilmu kodikologi ini lebih jauh, teman-teman bisa menyimak video-video mengenai ilmu kodikologi ini di dalam YouTube Cinta Manuskrip. Nah, nanti linknya akan saya cantumkan di description box. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.